Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita lanjutkan lagi materi kita dengan materi berikutnya, yaitu manajemen talenta. Mungkin teman-teman juga sudah pernah atau sering dengar ya istilah ini, atau sering disebut juga dengan talent management. Ya, kita akan lihat apa saja yang ada dalam manajemen talenta. Ya, mungkin teman-teman ingatnya jangan-jangan Indonesia Got Talent atau Amerika Got Talent gitu ya. Tapi di sini mungkin kurang lebih ya hampir sama, di mana manajemen SDM memang harus mendapatkan talent atau talenta terbaik ya, agar bisa menggerakkan sumber daya manusia yang lain yang ada dalam organisasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kesuksesan suatu perusahaan itu tergantung pada SDM yang dimiliki. Ya, karena SDM lah yang menjadi penggerak bagi sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kuncinya adalah ada pada proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan-karyawan yang bertalenta untuk dapat terus menciptakan keunggulan bisnis sebagai perusahaan. Ya, walaupun harapannya semua mempunyai talenta ya, tetapi mungkin ada beberapa karyawan yang memang memiliki talenta-talenta yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Nah, biasanya mereka yang nanti bisa digunakan atau diposisikan sebagai change agent di setiap perusahaan. Nah, karyawan yang bertalenta yang bagaimana? Ya, karyawan kunci yang memiliki pemikiran strategik yang tajam, kemampuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, kemampuan menarik dan memberikan inspirasi kepada orang-orang, juga memiliki insting kewirausahaan, kemudian juga mempunyai keterampilan fungsional dan kemampuan menciptakan hasil-hasil. Nah, manajemen talenta itu sendiri merupakan proses manajemen sumber daya manusia dalam mengelola karyawan potensial yang dimilikinya, di mana karyawan tersebut merupakan karyawan yang memegang peranan kunci ya, bagi keberhasilan organisasi untuk menjamin kinerja dan kesinambungan organisasi di masa yang akan datang. Jadi di sini manajemen talenta merupakan upaya untuk memahami bagaimana talenta seseorang sesuai dan selaras dengan keseluruhan upaya fungsi SDM untuk meningkatkan kinerja perusahaan ataupun organisasi. Nah, kenapa ya? Mengapa kita perlu manajemen talenta ya? Seperti yang kita tahu bahwa setiap pemimpin yang baik ya suatu saat pasti akan pensiun ya, punya ada masa produktif gitu ya, cepat ataupun lambat. Kemudian juga mungkin teman-teman juga pernah mendengar atau membaca fenomena adanya war for talent ya, di mana untuk mendapatkan karyawan atau SDM yang potensial tersebut tentu tidak mudah. Mendapatkan tidak mudah, mempertahankannya juga mungkin tidak mudah gitu ya. Jadi karena sulitnya mempertahankan orang-orang terbaik akibat meningkatnya kompetisi antar perusahaan serta terbatasnya ketersediaan calon karyawan. Ya, karena keberadaannya langka, tentu saja akan menjadi dalam tanda kutip rebutan ya bagi perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga seringkali kita melihat fenomena di mana seseorang yang bertalenta tersebut mungkin berpindah perusahaan ya, atau bisa dikatakan dibajak gitu ya, berpindah ke perusahaan yang lain yang memberikan penawaran yang lebih menarik. Nah, bagaimana mendapatkan susah, memelihara atau mempertahankannya juga tidak mudah. Nah, kita sudah mempunyai manajemen sumber daya manusia. Kenapa kita perlu adanya manajemen talenta? Apakah perbedaannya? Nah, kita akan lihat beda manajemen SDM ataupun manajemen talenta. Di manajemen SDM ini cakupannya lebih luas.
Ya, manajemen SDM ini mengelola seluruh karyawan yang ada, tidak hanya karyawan yang bertalenta saja. Ya, kalau manajemen talenta itu merupakan bagian dari manajemen SDM, di mana mereka tentu saja sesuai dengan namanya lebih fokus pada pegawai yang potensial, ya, yang mempunyai potensi tinggi, performance-nya juga baik. Kemudian dalam SDM memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pegawai. Ya, jadi siapa yang mendapatkan program pelatihan, ya tentu saja yang dirasa perlu. Ya, entah itu yang bertalenta ataupun yang mungkin kurang bertalenta. Nah, kemudian siapa yang berhak dipromosikan, ya semua mendapatkan kesempatan yang sama. Hanya saja nanti yang dipromosikan tentu mereka yang memang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen talenta memberikan perlakuan yang spesifik atau berbeda ya pada pegawai sesuai potensinya. Jadi tentu saja ya, walaupun mereka mempunyai talenta, tentu saja mereka tidak mempunyai semua talenta dimiliki dalam satu pribadi ya atau individu ya. Jadi mungkin si A lebih menonjol dalam atau mempunyai talenta di bidang tertentu, komunikasi misalnya, si B mempunyai talenta dalam kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, itu tentu harus dikembangkan dengan baik sesuai dengan talenta yang dimiliki. Kemudian SDM fokus pada aktivitas fungsional administratif seperti rekrutmen, training, mutasi, dan lain-lain. Jadi mencakup seluruh SDM yang ada dalam perusahaan. Kalau manajemen talenta fokus pada talenta yang dibutuhkan oleh organisasi. Kira-kira dengan adanya berbagai perubahan yang ada, berbagai tuntutan kemampuan yang harus dimiliki, nah siapa yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut. Jadi di sini fokus pada talenta yang dibutuhkan oleh organisasi. Talenta-talenta apa yang dibutuhkan oleh organisasi saat ini agar bisa bertahan dan mencapai tujuan yang ditetapkan ya dalam menjalankan fungsi-fungsi MSDM. Kemudian untuk manajemen SDM cenderung lebih transaksional. Pegawai atau karyawan dipandang harus memberikan kontribusi yang jelas pada organisasi. Ya, jadi mungkin targetnya itu lebih spesifik, gitu ya. Kalau manajemen talenta lebih dari sekedar transaksional, tapi upaya memperoleh talenta-talenta serta menjaganya agar tetap bertahan dalam organisasi. Ya, jadi di sini mungkin berbeda ya skop maupun fokus yang dikelola. Nah, manajemen talenta itu meliputi 3 proses utama, yaitu attracting talent, ya mencari dan menarik karyawan terbaik yang memiliki potensi, kompetensi dan komitmen untuk bekerja pada perusahaan. Ya, sebenarnya intinya sih hampir sama ya dengan manajemen sumber daya manusia ya. Kita harus mencari the right man ya. The right man itu ya orang-orang yang sesuai, karyawan yang sesuai, berpotensi, kompetensi serta berkomitmen. Ya, tentu kita harus pilih ya potensial-potensial tersebut dari sekian karyawan yang kita miliki. Kemudian developing talent, mengembangkan karyawan-karyawan terbaik tersebut, ya baik yang baru bergabung maupun karyawan yang sudah ada dalam perusahaan. Ya, kemudian juga retaining talent, memelihara dan mempertahankan ya, karyawan terbaik atau potensial tersebut yang sudah ada dalam perusahaan. Ya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan keunggulan kompetitif ya, melalui pemanfaatan potensi sekelompok karyawan untuk meraih kinerja yang optimal. Ya,
Tidak bisa dipungkiri bahwa kita memerlukan orang-orang terbaik ya untuk bisa melakukan perubahan dan membawa karyawan-karyawan yang lain, komponen-komponen perusahaan yang lain untuk menuju perubahan yang terstruktur, yang direncanakan dengan baik. Nah, apa manfaat dari manajemen talenta? Ya, bagi perusahaan bisa memperbaiki proses perekrutan karyawan sehingga bisa mendapatkan SDM yang sesuai dan juga bertalenta, kemudian memberikan remunerasi dengan lebih adil dan kompetitif. Jadi apabila memang menginginkan kompensasi yang lebih, tentu harus menunjukkan karakter ataupun kinerja yang baik, dan juga talenta-talenta yang dimiliki bisa menambah atau meningkatkan kinerja. Menghemat biaya saat terjadi pergantian karyawan karena kita sudah persiapkan sebelumnya. Kemudian membuat program pembelajaran dan pengembangan karyawan sehingga kinerja dan potensi di masa depan dapat meningkat. Jadi untuk terkait dengan program pelatihan dan pengembangan, nah itu juga harus kita lihat, kita persiapkan tentunya untuk di masa yang akan datang mungkin adalah program pengembangan karyawan. Kemudian mencari dan menemukan karyawan yang memiliki potensi dari sekian banyak karyawan yang kita miliki. Kemudian bagi karyawan, manajemen talenta ini meningkatkan komitmen kerja dan motivasi. Ya, mereka tentu ingin menjadi atau terpilih sebagai karyawan-karyawan yang dinilai sebagai karyawan yang memiliki talenta yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Kemudian jalur karir karyawan dapat lebih berkembang dan komunikasi antar karyawan dan perusahaan dapat lebih baik. Ya, jadi untuk pengembangan karir seperti yang kita sampaikan di materi-materi sebelumnya, bahwa jalur karir karyawan itu ya, pengembangan karir ditentukan oleh karyawan itu sendiri maupun juga oleh perusahaan. Kepuasan kerja karyawan dapat menjadi lebih meningkat ya, apabila mereka mendapatkan, ya tentu bisa memberikan kontribusi sekaligus tentu ada imbal balik mendapatkan apa yang mereka inginkan dari perusahaan tersebut. Nah, keuntungan apabila dalam perusahaan ya mempunyai manajemen talenta atau mengelola talenta yang dimilikinya dengan baik akan dapat membantu meningkatkan kinerja bisnis, memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif ya, karena mereka harus selalu menemukan ide-ide baru, berinovasi agar keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan itu bisa selalu muncul atau selalu ada, karena tidak menutup kemungkinan keunggulan yang dimiliki saat ini akan ditiru atau dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Sehingga keunggulan ini akan menjadi usang dan harus punya keunggulan-keunggulan berikutnya yang lebih baru lagi. Nah, jadi di sini juga mendorong inovasi, ya mereka harus selalu terus berinovasi, menurunkan turnover, ya harapannya dengan pengelolaan yang baik tidak terjadi perpindahan SDM-SDM yang bertalenta. Kemudian juga bisa memperkuat branding perusahaan dan memotivasi karyawan yang lain untuk berkembang. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengorganisir atau mengelola manajemen talenta-talenta yang dimiliki. Yang pertama, tentu saja mengidentifikasi kriteria talenta yang diinginkan oleh perusahaan itu yang seperti apa yang dibutuhkan. Ya kan, talenta itu biasanya meliputi karyawan tersebut, karyawan yang berkinerja tinggi. Ya, tentu saja karyawan tersebut yang ingin dipertahankan oleh perusahaan. Mereka juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan perusahaan. Kemudian untuk mengidentifikasi ini bisa menggunakan pendekatan berdasarkan kebutuhan bisnis kritis. Jadi saat ini apa yang diperlukan ya, talenta yang bagaimana yang diperlukan oleh perusahaan ya untuk menghadapi berbagai perubahan lingkungan, atau bisa juga berdasarkan kelompok talenta tertentu.
atau disebut juga dengan talent pool. Kemudian hasil dari identifikasi ini bisa mempunyai kompetensi paling kritis yang dibutuhkan saat ini apa? Kompetensi yang bagaimana yang dibutuhkan untuk menghadapi segenap perubahan yang ada, serta juga indikator perilaku masing-masing kompetensi tersebut. Kemudian, di sini ada beberapa kompetensi yang mungkin dibutuhkan di setiap tingkatan karyawan, ya, dari mungkin leadership-nya, analitiknya, personality-nya maupun interpersonal. Ya, di sini kompetensi ataupun kemampuan yang dituntut ya harus dimiliki oleh masing-masing. Kemudian dalam tabel ini juga kita bisa melihat kompetensi kritis yang dibutuhkan di setiap jenjang, ya, dari direktur, manajer, ya, general manager, manager, supervisor, dan koordinator, dan kompetensi kritis apa yang dibutuhkan umumnya oleh kelompok-kelompok talenta tersebut. Kemudian tahap kedua, kita melakukan seleksi kelompok talenta atau pool talent, ya, menentukan metode seleksinya, menilai dan mengumpulkan data mengenai talentanya, melakukan pemetaan talenta. Nah, pemetaan ini bisa kita lakukan dengan menggunakan, ya, grafik ataupun grafik berikut ini, ya. Jadi kita bisa menempatkan ada di kuadran mana, ya, ada di posisi mana dari karyawan-karyawan potensial yang dimiliki. Ya, tentu saja harapannya karyawan yang potensial dengan performance yang baik atau tinggi, ya. Jadi ada di mana, ya, idealnya atau inginnya perusahaan tentu yang high performance dan high potensial. Nah, tinggal berapa, ya, SDM dalam kategori tersebut yang dimiliki dan berapa yang kita punya di kategori-kategori yang lain, gitu ya. Kemudian setelah itu proses berikutnya akselerasi program pengembangan talenta. Nah, ada beberapa tipe pengembangan yang bisa diberikan, apakah pembelajaran formal atau pendidikan, pemberian pengalaman kerja, maupun hubungan antar pribadi dengan beberapa program pengembangan yang bisa dipilih, mana program yang bisa digunakan. Nah, kemudian berikut ini adalah program pengembangan berdasarkan jenis tantangan. Ya, bisa juga diberikan program pengembangan berupa tantangan-tantangan tertentu, memberikan situasi baru dengan tanggung jawab yang berbeda. Kemudian juga bisa diberikan tantangan membawa perubahan atau membangun hubungan, ya, dengan berbagai program atau pembelajaran yang bisa diberikan. Kemudian juga memberikan tanggung jawab yang tinggi ataupun pekerjaan yang tingkat tinggi, ya, yang sulit, ya. Kemudian juga mungkin bisa distimulus dengan memberikan pengalaman-pengalaman yang negatif. Nah, seperti itu. Jadi program pengembangan ya bisa dilakukan dengan pemberian berbagai tantangan-tantangan. Kemudian penugasan posisi kunci dengan tujuan memastikan bahwa program pengembangan akselerasi yang sudah diberikan berkontribusi pada tujuan strategis organisasi, dengan langkah-langkah mengidentifikasi posisi kunci, memetakan penugasan posisi kunci, evaluasi kinerja talenta pada posisi yang ditugaskan. Ya, jadi setelah proses sebelumnya, maka dilakukan penugasan pada SDM potensial pada posisi yang penting. Kemudian juga jangan lupa dilakukan program monitoring atau evaluasi dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas dan memastikan bahwa perbaikan atau perubahan yang terjadi itu dilakukan secara berkelanjutan. Nah, ada berbagai perspektif evaluasi manajemen talenta. Yang pertama adalah strategik,
di mana di sini keselarasan sistem manajemen talenta harus sesuai dengan visi strategik organisasi. Ya, karena seperti sejak awal kita tahu bahwa setiap aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk juga di dalamnya manajemen talenta, harus mendukung baik rencana maupun tujuan strategik organisasi. Kemudian dalam perspektif operasional, ini harus terjadi efektivitas dan integrasi dari bidang praktek manajemen talenta dan sistem yang ada. Ya, jadi harus sinkron. Pelanggan, dari sisi pelanggan, maka harapan stakeholder terkait dengan desain manajemen talenta, strategi dan kriteria keberhasilannya. Kemudian dari segi finansial, antara lain mungkin dalam market share, ekspansi pasar maupun produktivitas dari lini bawah. Nah, jadi apa yang kita bisa tarik dari materi kita sesi ini, ya, bahwa talenta mengacu pada kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini adalah SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga adanya manajemen talenta di sini merupakan aktivitas strategis yang diselaraskan dengan strategi bisnis perusahaan atau organisasi yang bertujuan menarik, mengembangkan, serta mempertahankan SDM yang bertalenta pada setiap level organisasi. Nah, proses manajemen talenta tersendiri tadi mulai dari menetapkan kriterianya, talenta apa yang dibutuhkan, ya, talenta kritis saat ini, apakah berdasarkan pool talent tadi, kemudian kita seleksi, ya, mengelompokkan berbagai kategori talent, kemudian membuat program percepatan pengembangan talenta, kemudian menempatkan posisi kunci tadi, ya, menempatkan SDM yang potensial tersebut pada posisi kunci, serta tentu saja harus mengevaluasi kemajuan program yang terjadi setelah dilakukannya manajemen talenta. Nah, pada prakteknya manajemen talenta bisa saja sulit, ya, dijalankan karena harus menghadapi situasi yang kompleks maupun cara pandang yang berbeda dari pemegang keputusan. Ya, jadi salah satu kendala, ya, yang mungkin terjadi adalah perbedaan perspektif atau cara pandang dari para pemegang keputusan. Nah, sehingga kemungkinan untuk manajemen talenta ini dijalankan akan menemui hambatan atau kendala. Tetapi hal tersebut tentu saja tidak menghalangi atau tidak membuat manajemen talenta tidak dilakukan, karena bagaimanapun seperti alasan mendasar sejak awal diperlukannya manajemen talenta ini, bahwa bagaimana kita bisa menemukan, ya, kemudian melakukan treatment dan mempertahankan terutama talenta-talenta yang dimiliki agar bisa selalu menjaga keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, bagaimanapun juga walaupun ada kendala, harapannya manajemen talenta ini sebaiknya juga mulai diterapkan dalam perusahaan atau organisasi. Oke, demikian yang bisa Bu Kade sampaikan untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.